Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Cidolog, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang dimiliki oleh SD Negeri 3 Cidolog. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim ya dalam rangka pendampingan sekolah. Karena tugas saya kan sebagai pengawas pendamping. Jadi kemarin diberi amanat ketika kumpul-kumpul dengan Bapak Koordinator Pengawas. Jadi kita tuh harus ya namanya pendamping, jangan ada dusta di antara kita gitu. Ketika saya tahu ada informasi apapun harus disampaikan ke Bapak Ibu semuanya gitu. Terus kalau Bapak Ibu tahu informasi, yuk kita saling sharing gitu. Jadi di sini tidak ada istilah baheula mah cenah geuning aduh pengawasnya juga jurig cenah gitu. Henteu banyak gulis kieu juga jurignya. Jadi gitulah inti nama. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Di antaranya juga nanti ada yang harus kita isi tentang Jabar beraksi. Yang pertama nih, biar diketahui oleh semuanya, PMM, pelatihan mandiri di PMM. Nanti akan saya lihat berapa jumlah sertifikat yang Bapak Ibu miliki, terus aksi nyata yang perlu Bapak Ibu kerjakan ini bulan ini. Dan progres kita ini Ibu, Bapak, pelaporan terakhir saya itu tanggal 2 November. Jadi sampai akhir Oktober ya Bu ya, kita akan cek. Jadi bulan ini saya ingin tahu jumlahnya berapa. Nah, bulan besok ada peningkatan atau tidak gitu, atau jalan di tempat saja. Dan sekarang saya ingin tahu berapa nih persentase guru mengikuti pelatihan mandiri di PMM secara rutin atau berkala. Selanjutnya, penggunaan perangkat PMM. Berapa persen guru yang mengadopsi atau mengadaptasi perangkat ajar yang diunduh dari PMM? Berapa persen Ibu? Ibu sudah mengunduh? Oh udah ya? Iya. Oke, modul project. Kita tulis 100 aja. Penggunaan asesmen murid PMM. Ada kan di sana? Di bahan ajar, di sana ada contoh-contoh asesmennya. Sudah Ibu pada dilihat? Dilihat Mas sudah? Di-download, terus Ibu-ibu sudah menggunakan hal-hal seperti itu? Berapa persen ini kira-kira yang sudah menggunakan asesmen murid melalui PMM? Oke, 80. Gini alimun. Segala ayat. Nah, gitu. Sekolah memiliki dan mengaktifkan kombel. Sudah ya? Nah, sekarang tolong jawab. Gambaran umum pelaksanaan program implementasi kurikulum Merdeka 2024 di satuan pendidikan. Apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan program IKM ini? Yang pertama, melaksanakan kegiatan IHT. Apalagi? Pelaksanaan diseminasi IKM bagi sekolah imbas. Ada lagi? Pemanfaatan PMM ya secara berkala. Kumaha kata-katanya? Oke, belajar. Oke. Melaksanakan
melakukan kegiatan secara aktif di komunitas belajar. Ada lagi? Atau mau berpikir dulu, nanti bisa ditambah lagi. Kita simpan dulu ya. Akun belajar ID, ini pasti udah pada. Guru memiliki akun belajar ID dan sesuai dengan satdiknya. Berapa persen guru? 100%. Oke. Guru telah mengaktifasi akun belajar ID? Sudah, berarti 100 ya. Gambaran umum pelaksanaan program akun belajar ID di satuan pendidikan apa saja? Di sini bisa salah satunya akun belajar ID digunakan untuk pemanfaatan PMM, Canva, apalagi? Penilaian kinerja ya. Kinerja, mengikuti webinar. Ya. Coba. Gitu. Sing pede, betul. Ya, mulai sekarang mah harus pede ya. Betul. Oke, lanjut dulu ini ya. Akun belajar ID digunakan untuk pemanfaatan PMM, Canva, penilaian kinerja, mengikuti webinar. Ada lagi? Eta. Sok atulah. Oke, lanjut ya. Kita simpan ya. Kita simpan. Kita akan melihat TPSDM, PAUD dan SD. Guru mengunggah praktik baik MPLS pada PMM. Semua sudah. Berapa persen guru mengunggah praktik baik MPLS pada PMM? 100. Oke. Nanti bukti fisiknya, bukti karya ya. Guru mengunggah praktik baik perubahan pembelajaran. Diunggah, presentasi guru mengunggah praktik baik perubahan pembelajaran yang menerapkan 6 kemampuan fondasi pada PMM melalui menu bukti karya. Kalau yang 6 fondasi ini kayaknya kelas bawah ya, Bu? Iya, kelas 1 2. Iya. Kelas bawah. Pokoknya hari ini masukin ya ke PMM. Betul. Atau sana YouTube kan Acan? Atau sana YouTube kan? IG kan biasa menuling IG. Link IG aja boleh. Link IG aja. Iya. Yuk, pada dijawab banyak. Tapi harus diupload hari ini. Ya. Nah, IG mah ya, Bu. Iya. Kona linkna sauna teh. Gambaran umum pelaksanaan program TPSDM PAUD dan SD di satuan pendidikan seperti apa? 1. Melaksanakan sosialisasi TPSDM transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Melaksanakan sosialisasi TPSDM kepada orang tua dan guru-guru PAUD. Ada lagi? Melaksanakan kegiatan MPLS. Dihadiri oleh Bunda PAUD gitu? Dihadiri oleh Bunda PAUD, desa, dan kecamatan. Ada lagi? Gambaran umum pelaksanaan? Itu ya kegiatan transisi PAUD ke SD untuk siswa kelas 1 dan 2. TPSDM untuk kelas 1 okay. Bukan hanya kelas 1. Kepada kelas 1 dan 2. Tahun depannya diperbaiki. Iya. Seperti itu ya, di kelas 1 dan 2.
Ada lagi atau sudah? Sudah. Kita simpan. Nah, ini ya rapor pendidikan nih, Ibu. Kepala sekolah telah login pada platform rapor pendidikan. Sudah. Sekolah mengunduh rapor pendidikan 2024. Sekolah menyusun RKT RKAS berdasarkan rapor pendidikan. Oke. Gambaran umum pelaksanaan program rapor pendidikan di satuan pendidikan. 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rapor pendidikan. Kegiatan sesuai dengan prioritas dengan jadi melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas, melaksanakan kegiatan sesuai dengan akar masalah yang ada di raport pendidikan. Yang kedua tadi, meningkatkan kapasitas PTK untuk membenahi yang menjadi akar masalah, untuk membenahi apa yang menjadi akar masalah. Oke. Rapor pendidikan. Ada lagi pelaksanaan program rapor pendidikan. Tadinya Bu, RKT RKAS. Menyusun RKT dan RKAS berdasarkan identifikasi masalah yang ada di rapor pendidikan. Oke. Ada lagi? Mengadakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang domain atuh imat kudu dibawa ke Bandung ya mah. Iya. Ada lagi? Sok pilih aya keneh. Dari nama seueur buta mohon. Sesuai dengan iya. RKT. Tapi yang prioritas banget itu. Berarti cukup? Cukup. Kalau cukup saya simpan. 3, 2, 1. Ya, baik Ibu, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Izin ya Ibu Kepala. Dan ini harus kita sikapi bersama. Bagaimana kita membuat sekolah ini lebih berkualitas. Apalagi kita punya amanah besar sebagai sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan dianggap beban ya. Ketika terlalu dianggap beban nanti Bapak Ibu akan sagala gejed. Dibikin enjoy aja ya. Nah, katanya yuk kita bernostalgia dan bedah pengalaman. Jadi kan pernah nih Ibu semangat ke sekolah bisa jadi bangunannya bagus gitulah ya mungkin. Atau aya kabogoh didinya. Kenapa Ibu semangat? Ya, oke. Dan saya akan bertanya ke setiap orang, harus mengemukakan pendapatnya. Apa yang membuat Bapak semangat datang ke sekolah dulu ketika sanes ayeuna kan bernostalgia judulnya ge. Dulu apa yang membuat Bapak semangat datang ke sekolah dan membuat Bapak males apa? Ketika jadi murid yang sangat penyemangat ke
sekolah itu adalah bermain Berbaik. di sekolah sama teman-teman. Oke. Oh dia teman-teman. Jadi Iya. faktor teman ya. Faktor teman. Yang membuat Bapak semangat itu temennya. Temennya iya, temen. Yang membuat Bapak malas datang ke sekolah apa? Kalau yang membuat malas datang ke sekolah itu banyak PR. Banyak PR. Kenapa? Kok bisa banyak PR membuat Bapak malas? Karena Karena di rumah jarang mengerjakan. Jadi mengerjakan di sekolah bukan di oke, PR-nya berubah jadi PS ya. PS ya. Buat Anda semangat datang ke Iya. sekolah. Karena Pacar. bukan pacarnya juga nggak satu sekolah, enggak, bukan. Iya. Payu dia. Payu deh. Ya, karena banyak teman-teman. Banyak teman. Terus kewajiban juga ya. Kewajiban. Seorang anak gitu. Oh, jadi salah satunya sudah sadar seperti- diri ini kewajiban saya harus Terus semangat. Keren. Terus Apa yang buat Anda malas datang ke sekolah? Ya, PR. PR, malas mengerjakan PR. semuanya PR. Ini satu frekuensi ternyata ya. Waktu SD saya semangat datang ke sekolah karena prestasi. Kenapa demikian? Karena kalau saya tidak masuk sekolah 1 hari saja, saya ketinggalan sama teman-teman. Yang kedua, malas. Justru mulai datangnya penyakit malas ke sekolah itu setelah keluar dari SD. Saya ya. Kenapa tuh bisa seperti itu? Ya apalagi ya katakanlah SMP SMA ya, SMP lah, SMP waktu itu agak malas gitu. Yang pertama malasnya itu kalau menghadapi pelajaran eksak gitu, seperti matematika, IPA, karena mungkin dasarnya saya agak kurang gitu. Jadi eksak itu bagi Bapak itu merupakan momok Ya. yang sangat menakutkan. Ya itu, tapi ketika dimasuk SMA mah semangat lagi gitu. Tidak ya. Kenapa semangat lagi? Ya mungkin kedewasaannya sudah mulai kuat, mulai muncul gitu. Ya. Oke. Dan ada seseorang mungkin Alhamdulillah saya tidak pernah punya pacar. ini adalah laki-laki soleh. Jomblo. Terima kasih Ibu. Yang membuat Ibu semangat apa Ibu? Oke, yang membuat saya semangat yaitu sama seperti yang tadi teman-teman sih Bu, lebih ke sahabat terutama pas SMP. Memang kebanyakan temannya laki-laki, jadi kalau punya teman laki-laki banyak teh merasa seperti diratukan. Gitu. Terus kalau malas, jujur pernah merasa kumanya merasa deg-degan kalau sudah menghadapi besok teh hari pas pelajaran matematika waktu di Itu karena pelajarannya atau karena gurunya ya? jujur gurunya Bu. Oh, jujur gurunya. Jadi misal pernah pas saya tidak bisa, beliau langsung gimana sih? Nah, jadi membekas. Jadi sekarang nyampe sekarang saya nggak mau anak didik saya merasakan hal seperti itu. Oke, sip. Keren. Next, Ibu cantik, mangga. Sama Bu, banyak teman Bu. Teman. Ya banyak teman. Soalnya kan dulu mah kalau aku pergi sekolah teh jalan kaki. Ya banyak teman. Banyak teman besar. Iya, mohon. Upami eta nama nonton malas nama pelajaran matematika Bu. Ada matematika ini. Tidak bisa hitung-hitungan dulu mah Bu. Iya. Oke. Terus, ayo Ibu, pertanyaan yang sama. Yang pertama, hal yang membuat saya semangat datang ke sekolah karena faktor teman. Kebetulan di kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ini teman sebangkunya Bu. Dan kelas 1 Sampai kelas 6 ini teman sebangkunya. Dan sekarang juga ditakdirkan untuk sebangku terus. Satu pekerjaan gitu Bu. Jadi semangat juga teman-teman di kelas juga membuat semangat, itu sih faktor yang pertama. Lalu yang membuat malas ke sekolah salah satunya ketika ada pengayaan Bu di sekolah. Itu kan pulangnya sore ya Bu, waktu kelas 6. Iya Bu, jadi malas datang ke sekolah, malas pulang sore, capek gitu lah gitu. Iya.
Itu Bu, terima kasih. Kita semuanya Yang membuat saya semangat dulu sekolah, yang pertama faktor pertemanan, ya faktor pertemanan. Jadi ketemu teman-teman, banyak teman. Yang kedua motivasi dari orang tua dan kakak saya Bu. Iya, dikarenakan dulu ya Bu, mamah itu bukan menekankan atunya. Kudu gitu kumanya. Contohnya Contoh teteh cenah tingali. Tingali teteh mah cenah ti kelas hiji dugi ka kelas SMA oge ranking hiji. Nah, DDG kedah tiasa tah janten termotivasi ku eta semangatna teh gitu. Kemudian untuk malasnya mungkin apa ya? Ketika diberi tugas PR dan mata pelajaran matematika seperti itu. Iya Bu, aduh cukup sulit untuk saya. Mungkin cukup Bu. Oke, terima kasih. Yuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ada tepuk tangan, ada ngomongnya teman. Nyanyi Bu. Sesama teman, coba. Sesama teman Saling menyayangi, sesama teman, saling menghargai, cantik pribadi, bagus budi pekerti, itu anugerah ilahi, cantik pribadi, bagus budi pekerti, itu anugerah ilahi. Bareng Ibu. 1, 2, 3. Sesama teman saling menyayangi, sesama teman saling menghargai, cantik pribadi, bagus budi pekerti, itu anugerah ilahi. Cantik pribadi, bagus budi pekerti, itu anugerah ilahi. Tadi kita sudah mendengar ya, dan dari berbagai cerita yang Anda bagikan, secara umum pengalaman tersebut berhubungan dengan yang pertama, cara layanan pendidikan tersebut diberikan. Itu ya. Jadi ada apa? Harusnya ada interaksi positif guru dengan Anda atau dengan murid. Betul. Jadi tadi kan ada ibu ya, ketika piraku resiko ke dapur sapoe. Jadi ketika guru nyebut piraku berarti dia tidak punya rasa empati ya, dan itu salah satu tipe guru yang kuno gitu ya. Jadi dia sok aya gini juga guru yang ngacacang sorangan, dia pinter untuk sendiri, tidak mempedulikan anak-anak, dia jadi teacher centered. Ketika guru ngeharulang dia emosi, marah-marah gitu, karena dia merasa dia punya power, dia bisa, tidak melihat bagaimana posisi anak didik. Mungkin guru tersebut tidak pernah jadi murid, atau sejak kecil dia selalu juara 1, tak pernah terkalahkan. Mungkin seperti itu ya. Dan
Akhirnya kita semua bisa sedikit menyimpulkan bahwa adab lebih penting dari ilmu itu di sini. Ketika ilmu kita tinggi, tapi hanya ilmu saja tanpa diberi adab, ya kalau tadi nggak bisa menghargai orang, dia merasa pang bisa nak. Jadi akhirnya guru pang pika sebelenana, guru pang sok soanana, ya kita mudah-mudahan terhindar ya dari hal-hal seperti itu. Nggak boleh lah. Jadi ciptakan suasana belajar yang dialami, kebutuhan belajar yang terpenuhi. Kita harus tahu murid itu butuh apa gitu. Dalam pelajaran saya ini dia butuh apa. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka hanya materi esensial saja yang diberikan. Jadi tidak semua materi dikasih. Misalkan ya kurikulum ya, kadang-kadang kalau dibaca tak kurikulum nama. Anu dibaca naon buku paket. Pokoknya masa semester iya kudu nambah, kudu rapih. Akhirnya naon guru lompatan, materi kudu nyampe. Karep anak arek bisa arek henteu, yang penting orang guru pinter. Orang tamat ya menyelesaikan materi. Yang akhirnya apa, kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi. Terus naon hasilnya? Aya ulangan. Aralu seuyeuna. Anger butut. Jadi kalau ditanya pelajaran apa kemarin, aduh kateuing da Bapak Ibu guru teh mere tugas nyatet teh 2 lembar pokona mana isina duka. Nah, jangan sampai seperti itu yang sekarang ya Bapak Ibu. Ajak anak itu dia terjun langsung, dia mengalami langsung. Jadi ini bagus nih ada hal-hal seperti ini karena anak-anak itu cenderungnya justru hampir 75% tuh visualnya itu ya. Jadi lihat warna-warni itu seneng. Walaupun tipe belajar anak kan ada yang visual, ada yang audio visual, tapi anger lah nempuh anu rada jreng mah resepnya urang ogenan geus karolot kieu. Ulang harasa ngorake deh geus karolot. Tapi kalau teh kolot kalapa alus. Lebih banyak itunya, santannya. Oke. Yang kedua, lihat Bapak Ibu tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Nah, biasanya di sini ada sarpras yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Ini yang membuat orang lain menarik. Walaupun tadi di antara Bapak Ibu tidak ada yang menjawab sarpras. Yang saya dengar itu teman dan guru ya. Faktor teman dan guru. Nah, ini biasanya tersedianya layanan sesuai kebutuhan juga ini sangat ngaruh. Misalkan tadi bisa dari faktor gurunya yang cenderung dia teacher centered, terus dia tidak menggunakan media ajar. Nah, itu kan sarpras masuk. Tidak menggunakan media ajar sehingga siswa mengalami secara langsung. Kenapa di kita lemahnya literasi numerasi kebanyakan? Karena anak zaman sekarang sudah tidak tahu bagaimana cara memainkan congklak. Congklak adalah salah satu contoh permainan yang melatih literasi dan numerasi anak. Jadi kalau di sini punya congklak, anak-anak suruh main lah, itu anak yang kelas 1, kelas 2. Sesekali ada jam agak senggang, biarkan dia main congklak. Ada congklak di sini? Ada, pakailah. Iya, pakailah itu ya. Karena untuk anak-anak kita, anak didik kita, kan anak didik kita mah gadget we. Mantap kunaonnya ayeuna mah amun teu make kalkulator mah mahal rese ngitung tehnya. Nah, salah satunya congklak kan jadi anak teh ngambil, jadi bisa ngitung, bari ngitung 1, 2, 3, 4, 5 dina bawa diucapkan atau nana pikiran kan. Akhirnya dia secara tidak sadar, tanpa mereka sadari mereka tuh sedang belajar, begitu ya. Jadi mangga kalau congklak ada 2, kalau misalkan aduh butuh nih tambah lagi boleh. Di yang lain mah udah nggak punya congklak, ngabarolongan eta geuningan taneuh, ngabarolongan taneuh sok ya. Itu biasakan lah jadi permainan yang lama itu. Pecelek juga bagus Bu. Pecelek kan aya komodo huruf-hurufan geuning kana angka. Nah itu jadi motorik kasar, motorik halusnya, terus juga berpikir kritisnya, kumaha ya carana ieu. Nah, jadi anak tuh
kan taktiknya tuh jalan ya. Misalkan ini bentangan ya nu batur, kumaha carana ya urang ya. Hayang nepi ka ditu terus kumaha carana amisi itu rada hesek, urang bentangna kudu loba. Kan itu aja ada taktik ya. Nah, itu dari permainan-permainan pecle itu biasakan di sini ya. Yang ketiga, kondisi lingkungan di sekolah nih, Ibu, Bapak. Kondisi di sekolah yang memberikan rasa aman dan nyaman. Ya, saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan. Tidak ada perundungan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi no bully. Saya nanya, Ibu pernah dibully nggak? Bapak dulu waktu sekolah? Pernah? Sama dong. Saya juga korban bulian. Terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan Bapak Ibu ya, yang selaras dengan rapor pendidikan, dan ini harus Bapak Ibu pahami betul. Yang pertama apa Bapak Ibu? Betul, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua? Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ini amanah dari Dinas Pendidikan untuk setiap guru. Kita lihat penjelasannya satu persatu ya, Bu ya. Oke, yang pertama, bagaimana ciri-ciri sekolah? Waalaikumsalam. Bagaimana ciri-ciri sekolah yang memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada murid? Silakan Pak Adad, yang pertama apa? Perencanaan pembelajaran yang efektif. Nah, perencanaan pembelajaran yang efektif itu, rencana pembelajaran tuh harus ada. Contohnya apa? Aya modul ajar, aya RPP kalau yang masih kurtilas. Kalau kita berarti modul ajar. Supaya apa? Supaya guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Selanjutnya yang kedua apa? Iya, di sini guru memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, serta menerapkan asesmen dengan maksud meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Betul. Karena Ibu, Bapak adalah pemimpin pembelajaran di kelas ya. Jadi harus jadi manajer di kelas ya Bapak Ibu. Kalau manajer di sekolah kan Ibu kepala. Nah, proses belajar mengajar efektif karena minim disrupsi serta strategi pengelolaan kelas yang diterapkan tetap menjaga hak anak. Jadi intinya mah Bapak Ibu kudu bisa memanage gitulah. Jangan sampai kelas itu berantakan gitu ya. Terus yang keempat apa? Nah, tadi pengalaman Ibu kan di sini. Nah, kata Ibu, saya tidak mau seperti yang saya alami. Betul. Ada interaksi yang mencerminkan rasa menghargai pada anak. Di sekecil apapun berikan apresiasi. Jangan sampai tadi pengalaman Bu Ati, piraku. Cek guru, lainnya jangan sampai seperti itu ya, yang membuat akhirnya Bu Ati nggak mau belajar pelajaran itu lagi. Oke, jadi ada kesadaran bahwa setiap anak itu berhak didampingi. Itu baru satu, berarti ada 3 poin ya. Yang kedua, ini Ibu ya. Bagaimana ciri-ciri sekolah yang memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi? Ada 3 di sini Bu. 1. Sudah dilakukan Ibu refleksi? Kadang-kadang. Apalagi ini CGP biasa ada refleksi diri ya. Oke, di akhirnya ada jurnal saya refleksi. Contoh misalkan gini. Hari ini Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 saya mengajar di kelas 2 materi titik. Betul faktanya ku Ibu diungkapkan.
Saya merasa sangat bahagia karena murid-murid saya semuanya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tapi ada hal yang membuat saya sedikit terganggu karena, nah sebutkan misalkan ada salah satu anak yang pipis di celana dan saya sedikit emosi. Nah misal, itu kan refleksi diri ya. Terus, itu berarti feelingnya. Sekarang findingnya, hal baru yang Bapak Ibu temukan. Hari ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya atau untuk saya. Saya harus lebih mampu mengendalikan emosi. Karena bisa jadi anak itu tidak sengaja untuk pipis di celana. Dia ingin ngomong tapi dia malu, misalkan. Jadi ada pembelajarannya tadi, kita harus lebih mengontrol emosi kita. Itu findingnya ya Bu, ada future. Dari pengalaman yang saya alami hari ini, perasaan yang saya rasakan, dan pembelajaran yang saya dapat, saya bertekad mulai besok dan seterusnya akan lebih baik lagi dalam memanage diri, memanage kelas. Nah, itu akhirnya jadi diary kita. Di awal mungkin terasa berat, Bu. Tapi kalau sudah biasa akan enak. Nanti juga Bu Ati akan belajar 9 langkah pengambilan keputusan. Nanti akan belajar dilema etika. Nyabunya kali itu dilema. Iya, kita akan belajar itu. Bagaimana ketika ada sesuatu hal yang baik dan hal yang baik mana yang harus kita dahulukan, itu kan dilema etika. Nah, mana yang harus kita ambil? Ada 9 langkah pengambilan keputusan. Lamun can kata larlieur kudu anu. Tapi lamun tos kabayang mah trek, oh aku harus ini. Jadi kita mengambil keputusannya ini loh yang tepat gitu ya. Tadi kita melakukan refleksi secara rutin. Mungkin agak ribet, tapi sebetulnya mah berikan hulangnya bisa. Oke, terus pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Adanya keinginan pendidik untuk terus mencari sumber belajar baru. Jadi pembelajar sepanjang hayat lah gitunya, Bapak Ibu tanya gemar belajar. Jadi jangan sampai lah ngajar anak gitu kene na buku ge aya, jangan begitu. Ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Jadi jangan berhenti. Ketika ada waktu, ada ikut webinar lah, ngelos saeutik mah. Ada hal lain lagi ya udah. Tapi alangkah baiknya PMM saja. Sok, dengerin, lihat, ada waktu senggang. Aduh, biasanya aku 2 jam TikTokan nih. Aku selingin untuk buka PMM gitu ya. Terus yang berikutnya, pendidik terbuka untuk menerapkan praktik baru. Ketika ada sesuatu yang baru, ilmu baru, misalkan di sekolah lain pembelajaran seperti ini. Bolehlah aku coba. Selama itu Ibu lihat baik, Bapak lihat baik, di YouTube atau dimanapun Bapak Ibu temukan, silahkan adopsi. Dan kita coba praktekkan, ini nggak cocok, ya udah besok diganti lagi gitu ya. Terus seperti itu yang kedua. Sekarang yang ketiganya, ciri sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Tentunya ini udah tahu, aman dari apa nih Bu? Intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. Kekerasan itu bisa kekerasan seksual atau apa gitu ya. Oke, jadi hati-hati, intoleransi. Ada tim di sini Bu, TPPK ya? Ada ya, udah dibuat. Adanya tim atau program untuk mencegah dan menangani isu keamanan. Saya jadi ingat. Ya, selanjutnya di sini zat berbahaya, Ibu hati-hati. Sekarang makanan anak-anak ada ya, coklat dicampur dengan zat narkoba. Terus lingkungan belajar yang inklusif. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai ada anak yang menurut kita memiliki kebutuhan khusus, kita menganaktirikan atau mengobrol ke orang-orang aib dia. Jangan sampai seperti itu ya. Karena ciri sekolah berkualitas adalah yang inklusif.
Saya lihat di setiap sekolah ada. Di sini ada Bu yang inklusif. Yuk kita sama-sama gitu ya. Semua anak memiliki keunikan. Dia kekurangannya di sana, tapi ingat dia juga punya kelebihan. Hargai ya Bu ya. Oke, terus lingkungan belajar yang bineka. Terciptanya lingkungan yang memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman. Kalau di sini mah Muslim semua ya? Iya, tapi kan sukunya beda-beda. Sukunya bisa jadi dari Jawa, yang ini Sunda. Misalkan di sini semua Sunda, tapi ada pendatang dari Jawa, misalkan ya. Terus cara pandang, bisa jadi sini punya pendapat A, sini pendapat B. Yuk kita saling hargai, baik antar teman, guru ataupun murid ya. Yuk ciptakan sekolah yang berkualitas. Tinggal yang terakhir ya Ibu ya. Bagaimana ciri-ciri sekolah yang memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan? Yang pertama apa Bu? Ya, jadi ketika ibu bapak masuk ke kelas harus punya visi pembelajaran. Hari ini saya harus bisa menyampaikan ini ke anak didik saya. Gitu. Jadi ulah asa ngageleung asup ka kelas bari bingung urang teh arek naon. Engke hasilna budak kudu bisa naon, jangan sampai gitu. Makanya ketika bapak ibu sudah tahu hari ini anak didik saya harus apal Pancasila. Enggak selalu kamikiran sejen, eta we fokus lah Pancasila. Jadi wios aya nama materinya sedikit tapi anak bisa gitu. Berhasil. Jangan sampai loba geus Pancasila anu gitu. Isu kudu apalnya barudak gitu. Ah barudak teh tadi pengalaman di imah boro-boro ngerjakeun PR. Ya, geus pengalaman guru nage gitu gitu. Nah, jadi sok seperti itu. Tentu kalau anak-anak lebih senang olahraga. Kenapa? Karena praktek langsung. Anak mengalami langsung polidak. Diterangkeun teh babari. Oh, ieu teh kudu kieu. Nah, semua pelajaran kudu langsung dipraktekkan. Ayeuna ngitung, yuk praktekkeun. Terus nu kaduanan, Bu? Paham ini mah ya. Selanjutnya, Bu? Penguatan kompetensi SDM termasuk. Nah, yang ini senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk dirinya sendiri. Nah, makanya di dia Bapak Ibu teh kudu haus belajar teh di dia. Nah, di sini ada CGP 1. Nanti ketika ada apa ada daftar nyabunya sing pararede nya ulah tepede. Terus pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan dan akuntabel. Baik, itu yang 4 ini diulangi. 1 tadi naon, Bu? 2 gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Yang ketiga inklusif. Yang keempat sama teman saling menyayangi, sesama teman saling menghargai, cantik pribadi, bagus budi pekerti, itu anugerah ilahi. Cantik pribadi, bagus budi pekerti, itu anugerah ilahi. Nah, eta silakan supaya anak-anak tuh tahu ya. Jadi yang 4 ini silakan Bapak Ibu harus tahu, harus hafal. Ya, Ibu-ibu mari kita sama-sama majukan dari negeri 3 Cidolog ini. Kemarin saya di Jelegong 2 ya, yang sebentar lagi mau diubah namanya ya, jadi SD Sukasari nantinya. Kemarin saya lihat keunikan sekolah itu punya drum band. Dan sekolah lain di Cidolog tidak ada yang punya drum band. Saya kemarin bilang ke guru-guru di sana, ini kelebihan kita loh. Yang lain di saat yang lain nggak punya alat ini, kita punya, yuk latihan. Akhirnya saya terjun langsung kemarin, walaupun ilmu saya ke drum bandan hanya sedikit,
Yuk kita latihan. Anak-anak udah bisa. Talam, ting ting, memang kayak gitunya. Terus pianika, yuk kita nyanyi Hari Merdeka. Saya bilang mau tampil nggak? Mau Bu, nanti pas Agustusan di desa. Sip. Terus saya ingin, yuk Cidolog 3, keunikannya apa ya? Kita cari yuk, apa keunikannya? Yang unik gitu, yang orang-orang tuh sampai terpesona gitu melihat yang di Cidolog 3 ini. Ya salah satunya kemarin saya pernah ngomong sama Ibu Mantri itu setiap lomba kita itu polinya ya Pak Putra apa Putri selalu juara ya Pak ya, berarti itu salah satunya itu. Nah yang lainnya mangga. Dan kemarin saya ingin supaya samanya satu Cidolog ini karena bukan hanya berkompetisi, tapi kita juga harus berkolaborasi. Nah saya titip ya Bapak Ibu di sini, kan setiap tahun selalu ada FTBI, FLS 2N, Pentas PAI, dan lain-lain lah ya, Calistung dan sebagainya. Saya titip mulai besok tuh hari Jumat, atau mulai minggu besok Senin, terserah. Pilih anak-anak yang tahun depan akan tampil itu. Kalaupun belum waktunya tampil, sok aya samen. Tampilkan di samen eta budak nu dilatih ti ayeuna teh. Jadi engke dina samen teh aya anu pantomim, aya nu nyanyi solo, aya anu borangan, aya anu ngadongeng. Jadi ibu mau lieur ke jang samen teh, teu lieur ngalatih ti ayeuna. Aya anu biantara, aya nu pidato bahasa Indonesia, sok pilih ti ayeuna. Tampilkeun ke dina samen. Jadi ketika nanti lomba, sanajan diganti tema, moal kelabakan ibu, anak-anak sudah pede. Dan siapkan judul sejuta umat, berbakti kepada kedua orang tua. Sepertinya itu judul abadi, tema abadi, setiap tahun selalu ada eta berbakti kepada kedua orang tua. Tah misalkan eta bikin ke anak, latih ti ayeuna gembleng eta budak setiap hari minimal sok ayeuna bisa satu paragraf saminggu atulah atau 2 poe atau 3 terserah Bapak Ibu. Kenapa? Ketika anak dilatih hafalan Bapak Ibu antara rutin dan dadakan lain. Kan di otak tuh ada sel-sel saraf. Sel-sel saraf itu kan bentuknya kayak sinep-sinep kayak gitu ya, kayak akar-akar. Ketika dilatih otak itu, sinepnya akan lebih cepat, panjang, akhirnya daya ingatnya cepat. Nitip lah, walaupun juara bukan tujuan, tapi ketika anak sudah terbiasa, siapa tahu dari Cidolog 3 juara KB. Amin ya, nanti ada lomba-lomba, ikuti dengan semangat dan persiapan dari sekarang. Mangga ti ayeuna nya bade teh kelas sabaraha jang engke tampil misalkan sok pilih antara kelas 3 kelas 4 kelas 5 pasti we eta teh saking terpang alusna beureun saha kitu nya. Misalkan ibu teh nyieun teh 3 bisi pas tampil budak ieu gering, jadi nyieun teh 3 atawa 2 jang borangan saha wae, jang ieu saha wae Pak Pi gitu nya gitu. Nah eta mah titipan abi. Titipan abi teh naon Bu? Satu, kekhasan di sini apa? Kekhasannya, keunikannya yang patut kita banggakan. Terus naon deui Ibu tadi teh? Latih anak didik kita sesuai dengan mata lomba yang ada di FLS 2N, FTBI, Pentas PAI, Calistung mungkin lah ya, atau apa lomba-lomba, naon deui Bu lomba-lomba? O2SN sama KSN atau OSN ya. Mangga siapkeun dari sekarang nging dugika sakali deui di dadak siga tahu bulat. Margi mental anak itu beda-beda ya.
Mental titip saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.